Indonesia salah satu negara muslim terbesar di dunia. Ada sekitar 240 juta penduduk muslim dari 270 juta jiwa atau setara 86,9%. Mayoritas perempuan muslim banyak menggunakan hijab sebagai bentuk ketaatan mereka kepada syariat agama. Sayangnya, tidak banyak produksi hijab dalam negeri yang sanggup memenuhi kebutuhan mereka. Banyak produk pakaian muslim dari negara lain dibiarkan masuk ke Indonesia yang menggerus kesempatan kerja bagi sumber daya manusia di bidang modis fashion. Saya mulai kerja ini adalah mulai saat kuliah. Saya suka datang ke tempat-tempat tekstil gitu. Yang kebetulan juga orang tua saya bergerak di pedagang kain gitu ya. Saya waktu kuliah suka keliling di sini mencari bahan-bahan yang mungkin bisa dibawa atau dijual di toko orang tua. Bahan yang banyak digarap dulu sebetulnya adalah bahan-bahan ladies atau bahan fashion ya, yang jelas juga termasuk hijab. Dari kecil sebenarnya saya udah suka banget menggambar. Setelah SMP baru ngerasa kayak, oh kayaknya udah tahu nih mau ke bidang mana gitu. Dari situ saya memutuskan untuk masuk ke sekolah kejuruan jurusan tata busana. Ketika tahun 2010-an saya lihat terjadi pergeseran tren. Terutama pada perempuan ya, mereka mencoba menunjukkan identitas keislaman mereka dengan mereka mengenakan hijab. Dan saya lihat ada market yang kayaknya butuh, dan akhirnya saya coba jalanin gitu. Khusus hijab itu sebetulnya potensi di Indonesia itu besar sekali. Pemakai hijab di Indonesia itu kisaran 80 juta sampai 90 juta orang. Lebih tertarik mendesain hijab dan baju muslim itu karena emang basicnya udah berhijab gitu. Terus ngerasa kalau misalnya dulu fashion muslim itu masih belum terlalu berkembang. Jadi awal mulanya itu di tahun 2015 ya, pada saat kita mau bikin modest fashion yang lebih trendy lah ya. Karena saat itu di Indonesia tuh udah banyak sih pemainnya, tapi rata-rata sangat konservatif stylenya, sehingga pilihannya tuh terbatas karena gaya-gayanya tuh sangat konvensional lah gitu. Jadi tidak memberikan banyak pilihan. Ketika saya ingin melakukan sebuah usaha, pengen usaha itu punya kesinambungan sama spiritualitas gitu. Tapi saya sadar saya nggak bisa jalan sendiri. Jadi kalau usaha ini memang usaha yang penuh kolaborasi gitu. Jadi saya ngajakin Zaskia dia sebagai public figure yang memang punya nilai jual karena dia seorang selebritas yang mungkin pada masanya adalah termasuk yang awal gitu ya yang memakai hijab. Seiring dengan perkembangan zaman, hijab tidak sekedar dianggap sebagai pakaian spiritual, tapi juga sebagai seni fashion yang membutuhkan ketelitian dan profesionalitas. Jadi kita tuh di PT Kaos Corpora, kita menerjemahkan karakter hijabers tuh ada 3 tipe. Yang satu adalah yang hijabers yang baru banget mulai pakai hijab. Jadi masih gayanya tuh tipis-tipis lah sama yang nggak pakai hijab gitu. Cuman mereka udah mengenakan hijab. Tapi mungkin hijabnya masih seperti saya seperti ini yang kayak diikat ke belakang gitu ya. Nah untuk yang kategori yang kedua itu adalah yang udah pakai hijab tapi disampirkan ke bawah dada. Dan yang dia pilih pakaiannya tuh yang tunik, yang udah panjang sebawah lutut atau dress. Kalau yang ketiga adalah tipe yang biasanya orang kenal dengan istilah syar'i, yang bener-bener hijabnya tuh sepanjang perut, bajunya itu tidak menunjukkan lekuk tubuh sama sekali. Nah kita di ZM ini milih karakter marketnya tuh yang kedua. Di ZM itu dalam 1 bulan itu bisa 2-3 tema, dan dalam satu tema itu sekitar 8-10 artikel. Jadi kira-kira dalam 1 bulan lebih dari 30 desain yang harus saya buat. Indonesia itu kaya dengan desain.
hebat, desainnya hebat gitu ya. Nah, jadi dan kebetulan sekarang juga ramainya tuh sama ya, orang sukanya ke desain-desain bukan ke polos juga gitu. Jadi kita punya tema yang kita angkat dalam koleksi kita, dan tema yang kita angkat itu harus menampilkan keindahan, kekayaan yang khas Indonesia. Kita punya 2 tema besar, yang pertama adalah Jelita Indonesia, yang kedua Romansa Khatulistiwa. Demi menciptakan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas produk, pelaku usaha tersebut menciptakan sistem produksi yang efisien dengan membagi tiap-tiap tahapan produksi ke dalam kelompok-kelompok kerja, dari mulai desain, membuat pola, menjahit, hingga distribusi ke pasar. Jadi yang pertama, yang pasti kita beli bahan itu ke pabrik ya. Biasanya itu kita punya beberapa opsi bahan, terus di print atau dicelup warnanya. Setelah itu, setelah kainnya jadi akan dikirim. Nah kita nih ada sentra produksinya, ada beberapa tempat. Ada yang di daerah Jakarta, ada yang di Pekalongan, dan ada yang di Bandung. Sistem yang kita ciptakan itu adalah membuat gudang di suatu wilayah perkampungan. Untuk pengerjaannya kita sebar ke masyarakat di situ. Kita bisa melibatkan ribuan masyarakat karena kebutuhannya sangat tinggi sekali. Saya juga nggak punya kalian menjahit, akhirnya saya cari partner siapa yang kira-kira bisa jahit gitu. Akhirnya ketemulah teman-teman dari Pekalongan yang di sana mereka ternyata punya kemampuan jahit batik gitu. Dan ternyata jahit batik ini juga bisa difungsikan untuk jahit-jahit lainnya. Ya, bisa jahit hijab, bisa jahit dress, bisa jahit tunik, bisa jahit baju gitu. Kota Pekalongan dikenal sebagai kota batik sejak kisaran tahun 1800-an. Jumlah industri batik hingga saat ini tercatat sebanyak kurang lebih 634 unit usaha dengan 10.000 tenaga kerja dan ratusan industri lain seperti tenun, aksesoris, tekstil, dan bordir. Coba kalau yang di Pekalongan ritmenya adalah kainnya itu dikirim dari pabrik ke Pekalongan. Lalu dari Pekalongan itu akan ada tim yang untuk bikin markernya atau polanya secara digital. Dari situ mereka nanti akan dipotong sama tukang potong. Dari situ kita akan serahkan kepada penjahit. Nah penjahitnya ini rata-rata penjahit rumahan. Mereka kita kasih bahannya, akhirnya mereka jahit sesuai yang sudah kita kasih gambarnya gitu. Itu prosesnya sangat panjang, Pak. Jadi tukang cutting itu harus tahu dari awal, harus tahu jahitan, seluk-beluk jahitan, harus tahu pola, baru bisa cutting. Prosesnya begitu, Pak. Cutting itu istilahnya resiko gede, itu salah sekali aja jalan mesin cutting, itu 500 lembar kena semua. Awal mula saya itu ada sekitar 10 orang, dan situ kriteria penjahit yang sesuai kualitas ZM juga nggak gampang. Berjalannya waktu kita dituntut lagi untuk kuantiti yang lebih gede. Nah dari sinilah UMKM, untuk pengembangan UMKM saya kembangkan lagi dari 10 orang yang pertama ikut saya. Dari 10 orang yang ikut saya itu tak suruh cari tukang jahit semua, khususnya untuk rumahan yang dia benar-benar mau ikut kerja. Penjahit-penjahit yang dikumpulkan tersebut, karena harus memenuhi kuota produk dalam jumlah yang banyak, harus digawangi oleh beberapa koordinator. Kalau koordinator itu pekerjaannya itu harus membagi setiap karyawan itu yang harus bagian apa. Itu yang harus dipegang itu kayak apa, yang harus dikerjakan terlebih dahulu itu apa, kayak gitu. Selain Pekalongan, kota Bandung yang merupakan ibu kota Jawa Barat juga diakui sebagai kota fashion sejak tahun 1900. Dengan julukan yang paling terkenal, Paris Van Java. Di Bandung, saya buka langsung konveksinya untuk bisa langsung dijahit. Jadi tidak jual kain lagi. Dari bikin kain, saya bikin langsung jadi kerudung. Kemudian ditawarkanlah ke toko-toko grosir di Tanah Abang. Sebetulnya misi utama saya sebetulnya adalah bisa membuat sebuah sistem yang komplit dari hulu sampai ke produk jadi. Itu sebetulnya yang pingin saya buat gitu ya.
sehingga nanti ada segmen, ada 2 segmen sebenarnya, segmen produksi dan segmen sales. Di akhirnya pun sebenarnya kita juga punya komunitas reseller yang di sana para resellernya itu bisa jualan produk ke komunitasnya mereka. Jadi UMKM-nya nggak cuma penjahit, tapi juga sebenarnya ada para reseller. Saya pikir dagang tuh dulu, karena nggak punya modal gitu ya, harus gimana gitu. Terus dropship itu apa gitu, nggak tahu dropship itu apa gitu ya. Pas lihat di FB teman-teman banyak yang online gitu jual-jual gimana caranya gitu. Ternyata jualan itu betul-betul mudah, tidak sesulit yang saya bayangkan gitu. Meski hijab tetap dianggap sebagai pakaian spiritual, namun pada perkembangannya, fungsinya sudah menjadi fashion murni yang bisa bersaing dengan fashion non-spiritual pada umumnya. Karena itu, dibutuhkan eksplorasi seni, desain, dan model yang terus berkembang. Referensinya banyak dari industri yang di luar modest gitu. Sebetulnya sih banyak pakai tren dari global ya. Ya tren global itu kan biasanya dari Milan Fashion Week, Paris Fashion Week, New York Fashion Week. Pokoknya semua reference global tuh kita coba pakai dan kita olah supaya bisa menghadirkan gaya yang lebih fashionable, yang lebih stylish dan bisa lebih modern juga gitu. Kesusahan di fashion muslim itu yang aku rasakan adalah saat mendesain suatu baju tapi tetap harus mengikuti syariat agama. Untuk bajunya yang nggak terlalu ngepres gitu, terus udah gitu tidak menerawang gitu. Tapi tetap fashionable dan tetap bisa dipakai muslim dan tetap trendy gitu. Di tahun 2010 mungkin kita juga tahu ketika negara Cina buka pasar ke seluruh dunia, juga termasuk ke Indonesia. Itu saya langsung kehilangan langganan, hampir semua kehilangan langganan, mungkin sisa itu mungkin 5%. Ketika produk-produk import itu memanjiri pasar, jelas brand lokal itu merasa nggak diproteksi sih. Dulu barang itu bisa masuk ke pasar tuh sedemikian bebasnya tanpa mereka membayar pajak apapun dan tanpa memberikan dampak apapun terhadap ekonomi dalam negeri gitu ya. Semua pedagang itu pindah ke produk Cina dengan alasan jauh lebih murah. Saya juga belajar sampai ke China sana, bagaimana kok mereka bisa murah. Dan setelah saya lihat memang banyak faktor ya, di antaranya itu ada subsidi di pemerintah mereka. Mereka setiap ekspor itu disubsidi pemerintah sampai 19%. Program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia dan Beli Kreatif Lokal. Beli Kreatif Lokal ini mendorong agar pasar Indonesia dan pasar luar negeri lebih mengapresiasi produk-produk ekonomi kreatif dari lokal. Melihat pertumbuhan ekonomi pada industri fashion hijab yang semakin meningkat dan untuk melindungi eksistensi produk-produk lokal, pemerintah menutup kebijakan impor, khususnya berupa barang jadi. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Jakarta Muslim Fashion Week secara resmi saya nyatakan dibuka. Tentunya kita harus terus mendukung dan beberapa program konkret dari Kemenparekraf sebagai bagian dari pemerintah untuk terus mendorong promosi dari produk-produk fashion kita. Salah satunya adalah apresiasi kreasi Indonesia, di mana kita mencoba mengarahkan dukungan itu bukan hanya di kota-kota besar, tapi juga di kabupaten kota lainnya yang memiliki potensi. Organisasi Kesehatan Dunia WHO baru saja mengumumkan munculnya COVID-19. Lonjakan kasus harian COVID. Kasusnya kini meningkat di Indonesia. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mengalami krisis saat COVID melanda. Banyak pelaku usaha besar bangkrut dan mem-PHK karyawan mereka.
Dalam video amatir ini, puluhan karyawan retail di Depok terdengar menangis ketika mengetahui tempat mereka bekerja akan ditutup selamanya. Disertai gerai-gerai retail yang gulung tikar. Ada sekitar 150-an gerai retail modern yang tutup akibat pandemi COVID-19. Bisa jadi angka ini terus bertambah karena pandemi memang telah meluluh lantakan sendi ekonomi. Hal itu juga melanda pelaku usaha fashion hijab. Banyak gerai tutup dan merumahkan pekerja mereka. Ini mau ada urusan lain. Terus ya saya terima ya. Oke, assalamualaikum. Untuk menyikapi kondisi ekonomi yang terpuruk, para pelaku usaha fashion hijab membuka peluang pasar lewat jasa online. Berdasarkan data dari AC Nielsen, pengguna jasa online tahun 2021 mencapai angka 32 juta user. Melalui kerjasama dengan jasa pengiriman barang, para pelaku usaha tersebut berjualan secara online sekaligus mengirimkan barang ke rumah konsumen secara langsung tanpa perlu keluar rumah. Pas pandemi kemarin memang ada perubahan, tidak segitiga lagi itu, jadi agak bulat Pak di tengahnya itu bulat begini tadi, bawahnya ngecil gitu ya. Malah pasar menengah yang bagus gitu ya, dan memang larinya banyak ke online gitu karena memang toko tutup semua. Kalau kita lihat data kontribusi social commerce terhadap ekonomi di Indonesia itu sekitar 12 miliar US dollar gitu. Nah, Evermost sebagai salah satu social commerce, tentu kita ingin senantiasa memperbesar kontribusi kami dalam perekonomian Indonesia, membantu menjualkan produk-produk dari brand lokal melalui jaringan reseller kami. Kalau Evermost itu, Ibu kenalnya dari Facebook, diklik linknya, nah itu diajarin cara postingnya. Pas besoknya langsung posting sajadah travel. Alhamdulillah itu langsung laku 5 biji. Dari situ udah mulai ngerti. Di Indonesia saat ini ada sekitar 9 juta orang yang menganggur. Apabila mereka punya handphone, bisa memulai perjalanan wirausaha mereka dengan bergabung sebagai reseller di Evermost. Jadi dengan adanya platform online ini sangat membantu pelaku usaha fashion muslim untuk bisa adaptasi dan bisa menjawab tantangan-tantangan di era yang seperti ini gitu. Saat itulah kita yang memang berbasic lokal itu ketolong sekali gitu. Saat itu orderan tuh banyak sekali melimpah, jadi nggak ketampung benar-benar orderan tuh banyak sekali, tiap hari itu orderan banyak. Saya rasakan malah justru naik masa-masa COVID itu, istilahnya malah meningkat. Justru COVID itu sangat meningkat drastis penjualannya. Alhamdulillah juga banyak yang repeat dan itu pun jumlahnya ribuan untuk kuantitinya. Alhamdulillah tahun lalu kita bisa menjual lebih dari 1 juta piece. Sebenarnya bukan angka itu yang penting buat kita gitu, tapi dampaknya yang diberikan. Karena ternyata ini bisa memberikan dampak membuka lapangan pekerjaan lebih dari 2.200 orang yang memang menjalani usaha di bidang fashion muslim ini. Kalau nggak ada impor, wah kenyang, Indonesia ini kenyang sekali sebetulnya ya. Masyarakat banyak kerja, jadi uangnya muternya di sini semua. Kadang kalau impor itu kan uangnya keluar negeri gitu ya. Kalau seandainya nggak ada impor, itu masyarakat itu banyak kerja sekali, banyak kerja. Kita pernah dulu masa rame itu ribuan masyarakat yang kerja itu, malah ada yang mereka pulang kerja dari kantor, ngambil produk pulang kantor, malam dia kerjain, pas berangkat kantor ngasih lagi, itu punya insentif Pak, lumayan buat mereka gitu. Dengan adanya garmen ini istilahnya alhamdulillah bisa istilahnya mengangkat istilahnya ekonomi saya, bisa menyekolahkan anak, bisa istilah kebutuhan keluarga tercukupi lah. Alhamdulillah dengan gaji saya sekarang ini cukup untuk menafkahi keluarga saya sama untuk bisa membagi kedua orang tua saya. Alhamdulillah sangat mencukupi banget di sini. Alhamdulillah cukup, pendapatan itu sama. Mereka udah bilang
Kalau tangganya memang banyak ya, hasilnya banyak. Ya alhamdulillah udah bikin rumah ya udah, terus sekolah ke anak ya udah. Nah ini lagi bertahap mau mondok anak saya. Dulunya saya juga nggak terlalu menyangka kalau bisa kumpul uang kok banyak kayak gini. Terus saya bisa beli motor itu nggak nyangka. Terus sedikit-sedikit ya kita harus menabung untuk nikah itu Pak. Itu hampir selesai sih kayak gitu. Itu nggak menyangka banget kayak bisa kayak gitu. Alhamdulillah ya saya ditemukan orang-orang baik lah untuk ini. Ya alhamdulillah sampai sekarang ya ini bisa menikmati prosesnya dan nikmati hasilnya. Alhamdulillah terbantu banget karena suami sedang diuji gitu ya. Bapak juga ridho ya, yang awalnya sama sekali tidak ngerti. Terus mungkin beliau juga melihat apa yang saya lakukan. Alhamdulillah ada hasilnya gitu, tanpa harus selalu meninggalkan rumah. Beliau juga tertangani. Setidaknya membantu untuk mereka yang dulunya nggak punya pekerjaan, terusan sekarang udah dikasih fasilitas mesin, dikasih apa, dan mereka semua bisa bekerja buat tambahan menghidupi keluarganya. Jadi bayangkan ternyata dari sebuah produk yang diproduksi dalam negeri itu dampak ekonominya itu luar biasa gitu terhadap ekosistem. Itu nggak akan terjadi kalau misalnya kita impor produk gitu. Pada akhirnya, fashion muslim bukan semata-mata soal spiritualitas, tapi sebuah gerakan ekonomi yang mampu mengubah kehidupan masyarakat kelas bawah menjadi lebih baik secara nyata dan berkesinambungan. Jadi teman-teman tetap semangat, ciptakan kreasimu, karya-karya terbaikmu, tentunya akan kita apresiasi dan akan kita dorong untuk menjadikan kebanggaan bagi Indonesia. Sukses!